Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk video kali ini kami kembali akan membahas soal-soal P3K tahun 2024. Nah, teman-teman, untuk video kali ini kami fokus dulu ya di informasi pengelola layanan operasional. Nah, teman-teman, ini tentu berdasarkan FR P3K tahun 2023. Nah, semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lolos ASN P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman, ini dia soal nomor satunya. Soalnya seperti ini. Sebagai pengelola layanan operasional di kantor pemerintah, Anda mendapati bahwa proses administrasi untuk pengajuan anggaran sangat lambat dan berbelit-belit. Hal ini menyebabkan penundaan dalam pelayanan proyek-proyek penting. Untuk mengatasi masalah ini, langkah pertama yang paling efektif adalah A. Memperkenalkan sistem pengajuan anggaran yang lebih sederhana dan langsung tanpa prosedur tambahan. B. Mengidentifikasi dan memetakan proses administrasi yang ada, lalu mengusulkan perbaikan dan penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan efisiensi. C. Menunggu perubahan kebijakan dari pemerintah pusat untuk memperbaiki proses pengajuan anggaran. D. Mengurangi jumlah proyek yang diajukan untuk menghindari proses administrasi yang rumit. Dan E. Tetap fokus dan melanjutkan dengan prosedur yang ada. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk video kali ini, dari kelima opsi ini, A, B, C, D, E, yang paling tepat itu adalah bagian E. Mengidentifikasi dan memetakan proses administrasi yang ada untuk mengusulkan perbaikan. Ini adalah langkah yang paling efektif. Karena dengan memahami prosedur yang ada, pengelola dapat menyarankan perubahan yang bisa meningkatkan efisiensi tanpa mengabaikan peraturan yang berlaku. Jadi jelas ya jawabannya B, opsi yang paling tepat dibandingkan dengan opsi lainnya. Next kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Di kantor pemerintah, pengelola layanan operasional dihadapkan pada tingginya jumlah permintaan pelayanan dari masyarakat yang tidak dapat dipenuhi tepat waktu karena keterbatasan sumber daya. Sebagai pengelola, untuk meningkatkan responsivitas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Membatasi layanan kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah permintaan. B. Meningkatkan pengawasan terhadap staf untuk memastikan mereka lebih produktif. C. Mengidentifikasi prioritas layanan yang harus diberikan kepada masyarakat dan mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas tersebut. Kemudian D. Menurunkan standar layanan untuk mempercepat proses. Dan E. Menunggu tambahan anggaran agar lebih banyak sumber daya dapat disalurkan. Oke, Bapak Ibu, untuk soal ini jelas ya, yang tepat adalah bagian C. Mengidentifikasi prioritas layanan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas tersebut. Ini adalah tentu langkah yang bijak, sehingga pengelola dapat memenuhi permintaan masyarakat dengan lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan. Jadi kita prioritaskan yang mana yang perlu kita dahulukan. Oke, next teman-teman, kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Di kantor pemerintah, sebuah proyek pembangunan infrastruktur baru dimulai. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan hasil yang diharapkan. Sebagai pengelola layanan operasional, untuk mengatasi masalah ini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah A. Menyalahkan pihak kontraktor dan meminta mereka untuk menyesuaikan anggaran dengan rencana. B. Mengevaluasi ulang rencana anggaran
dan menyusun ulang anggaran berdasarkan kebutuhan real di lapangan, serta mencari solusi untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut. Kemudian C, menghentikan proyek dan mencari proyek lain yang lebih sesuai dengan anggaran yang ada. D, meneruskan proyek dengan anggaran yang ada tanpa melakukan evaluasi lebih lanjut. Dan E, mengurangi skala proyek agar sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati. Nah, teman-teman, untuk soal ini bagian B ya, jawaban yang tepat. Jadi kita melakukan evaluasi dulu, evaluasi ulang terhadap rencana anggaran, kemudian kita susun anggaran kembali berdasarkan kebutuhan lapangan. Ini merupakan langkah yang tepat karena hal ini akan memberikan solusi yang lebih realistis dan tentu memungkinkan proyek ini dilaksanakan dengan efisien. Oke. Next kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini. Seorang pengelola layanan operasional di kantor pemerintah menerima keluhan dari masyarakat mengenai lambatnya pelayanan pengurusan dokumen administrasi. Setelah melakukan penyelidikan, pengelola mengetahui bahwa proses internal di kantor tersebut kurang terorganisir. Langkah pertama yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini adalah A. Memberikan sanksi kepada staf yang dianggap menyebabkan keterlambatan tanpa melakukan analisis lebih lanjut. Kemudian B. Menyederhanakan prosedur pengurusan dokumen tanpa memperhatikan proses internal yang ada. C. Mengurangi jumlah permintaan pengurusan dokumen untuk mengurangi beban staf. D. Menunda semua proses pengurusan dokumen sampai ada kebijakan baru yang lebih efisien. Dan E. Melakukan audit proses administrasi untuk mengidentifikasi titik-titik masalah dalam alur pelayanan dan merancang solusi yang lebih efisien. Oke, untuk soal ini mungkin jelas sekali, yang tepat itu adalah bagian E. Melakukan audit terhadap proses administrasi ini akan membantu Bapak Ibu selaku pengelola mengidentifikasi masalah secara lebih mendalam dan merancang solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pelayanan. Jadi itu alasannya kenapa opsi E jawaban yang tepat untuk soal nomor 4. Oke, next Bapak Ibu kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Di kantor pemerintah terdapat masalah terkait ketidakefektifan komunikasi antar departemen yang menghambat kelancaran proyek bersama. Sebagai pengelola layanan operasional, untuk memperbaiki masalah ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengabaikan masalah komunikasi antar departemen dan fokus pada pekerjaan individu masing-masing. B. Menyusun kebijakan komunikasi yang lebih formal dan kaku untuk memaksa setiap departemen melapor secara rutin. C. Menambahkan staf pada setiap departemen untuk memperbaiki komunikasi. D. Mengadakan pertemuan rutin antar departemen untuk memastikan aliran informasi yang jelas dan mendiskusikan hambatan-hambatan yang ada. Dan E. Mengurangi jumlah proyek yang melibatkan lebih dari satu departemen untuk meminimalkan masalah komunikasi. Teman-teman, untuk soal ini juga yang tepat itu adalah bagian delta ya. Jadi jika ada komunikasi teman-teman, maka solusi yang tepat adalah mengadakan pertemuan rutin antar departemen untuk memastikan ini komunikasi berjalan dengan lancar. Ini adalah langkah yang efektif. Kenapa? Karena ini memberikan kesempatan bagi setiap departemen untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama yang akan meningkatkan efektivitas kolaborasi. Oke, next kita ke soal nomor 6. Pengelola layanan operasional di kantor pemerintah menghadapi situasi di mana beberapa pegawai tidak mematuhi jam kerja yang telah ditetapkan, yang mengurangi efisiensi operasional. Untuk mengatasi hal ini, pengelola harus A. Melakukan pendekatan pegawai dengan pegawai untuk memahami alasan ketidakhadiran mereka dan mencari solusi yang dapat meningkatkan kedisiplinan tanpa merusak hubungan kerja. Kemudian B. Mengabaikan masalah tersebut karena pegawai sudah memenuhi kuota tugas mereka.
C. Menerapkan sistem absensi yang lebih ketat dan memberikan sanksi kepada pegawai yang terlambat tanpa melakukan dialog lebih lanjut. Kemudian D. Mengurangi beban kerja untuk pegawai yang sering terlambat agar mereka tidak merasa terbebani. Dan E. Menurunkan jam kerja standar agar pegawai dapat bekerja lebih fleksibel. Oke, teman-teman, mungkin jika ada masalah dengan pegawai, yang tepat itulah bagian A ya, melakukan pendekatan dialog dengan pegawai, jadi untuk memahami alasan keterlambatan mereka. Dan tentu ini mencarikan solusi bersama adalah langkah yang lebih konstruktif, karena hal ini memungkinkan pengelola untuk mempertahankan kedisiplinan sambil menjaga hubungan kerja yang baik dengan pegawai lainnya. Oke, next teman-teman, kita ke soal nomor 7 ya. Soalnya seperti ini. Seorang pengelola layanan operasional di kantor pemerintah menghadapi masalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemerintah yang baru diluncurkan. Untuk meningkatkan partisipasi, pengelola harus A. Mengabaikan rendahnya partisipasi tersebut dan melanjutkan program tanpa perubahan. B. Menurunkan standar keberhasilan program untuk memudahkan masyarakat ikut serta. C. Melakukan survei atau konsultasi untuk memahami alasan rendahnya partisipasi dan menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif untuk melibatkan masyarakat. Kemudian D. Menghentikan program dan fokus pada program lain yang lebih diterima masyarakat. E. Meningkatkan pengawasan terhadap partisipasi masyarakat agar lebih disiplin mengikuti program. Oke, teman-teman, yang tepat itu adalah bagian C, Charlie. C ya, melakukan survei atau konsultasi dengan masyarakat untuk memahami alasan rendahnya partisipasi adalah langkah yang paling tepat. Kenapa? Karena ini akan memberikan wawasan yang diperlukan untuk merancang strategi komunikasi yang lebih baik dan melibatkan masyarakat dengan cara yang lebih efektif. Oke, next kita ke soal nomor 8. Dalam upaya meningkatkan kinerja layanan operasional, pengelola di kantor pemerintah mendapati bahwa banyak staf yang kesulitan dalam menggunakan sistem informasi baru yang telah diperkenalkan. Untuk mengatasi masalah ini, pengelola harus A. Mengabaikan masalah ini karena sistem baru sudah diatur oleh kebijakan pusat. B. Memberikan pelatihan tambahan kepada staf tentang cara menggunakan sistem dengan lebih efektif dan menyediakan dukungan teknis yang diperlukan. C. Mengganti sistem informasi dengan sistem yang lebih mudah digunakan meskipun belum sesuai dengan kebijakan. D. Mengurangi penggunaan sistem baru dan kembali ke sistem lama. Sedangkan E. Menambah lebih banyak staf IT untuk mengatasi masalah teknis yang muncul. Oke nih teman-teman. Jadi kesulitan menggunakan sistem informasi baru ya, maka solusinya adalah tentu bagian B. Jadi memberikan pelatihan tambahan dan dukungan teknis adalah cara yang paling efektif untuk membantu staf beradaptasi dengan sistem baru. Tentu ini akan meningkatkan penggunaan sistem secara optimal dan mengurangi kesalahan yang dapat terjadi. Oke. Next kita ke soal nomor 9. Sebagai pengelola layanan operasional di instansi pemerintah, Anda mendapati bahwa salah satu proyek yang sedang berjalan mengalami keterlambatan karena tidak ada koordinasi yang baik antar unit. Untuk mengatasi masalah ini, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mencari alasan keterlambatan dan memberikan sanksi kepada unit yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. B. Menambahkan staf pada setiap unit untuk mempercepat pekerjaan. C. Menyerahkan sepenuhnya masalah koordinasi kepada kepala setiap unit. D. Menghentikan proyek hingga ada perbaikan dalam koordinasi antar unit. Dan D. Mengadakan rapat koordinasi rutin antar unit terkait untuk mengevaluasi masalah dan mencari solusi bersama. Oke, jelas ya. Jadi E jawaban yang tepat. Karena akan memungkinkan pengelola ini untuk menghadapi masalah yang dihadapi setiap unit dan mencari solusi bersama. Jadi mengadakan rapat koordinasi rutin antar unit. Dan ini juga meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar unit dalam menyelesaikan proyek. Oke. Next kita ke soal nomor 10. Soalnya seperti ini.
Sebagai pengelola layanan operasional di sebuah instansi pemerintah, Anda dihadapkan tentang masalah banyaknya dokumen yang harus diproses setiap hari. Banyak dokumen yang tertunda karena sistem pengarsipan yang belum terorganisir dengan baik. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengurangi jumlah dokumen yang diproses setiap hari untuk meringankan beban. B. Menggunakan sistem pengarsipan manual yang lebih mudah dikelola oleh staf. C. Menerapkan sistem pengarsipan digital yang lebih efisien dan melatih staf untuk menggunakannya. Dan D. Membatasi akses ke dokumen tertentu agar dapat diproses lebih cepat. Dan E. Menunda proses pengarsipan sampai ada kebijakan baru terkait pengelolaan dokumen. Nah, teman-teman, ini jelas ya, ini masalah pengarsipan ya. Maka yang tepat untuk saat ini itu adalah bagian C ya. Menerapkan sistem pengarsipan digital yang lebih efisien, karena ini akan membantu pengelola mengelola dokumen dengan lebih cepat dan terorganisir. Hal ini juga memungkinkan staf untuk mengakses dokumen lebih mudah dan mengurangi tumpukan pekerjaan. Oke. Next teman-teman, saya akan kembali menyampaikan nih teman-teman, ini kurang lebih 1 minggu lagi teman-teman akan mengikuti tes P3K ya. Jadi teman-teman, kami dari tim guru kreatif akan membuka kelas premium dan simulasi tes berbasis CAT, Computer Assisted Test. Jadi ini teman-teman nanti online ya ujiannya, teman-teman akan diberikan link dan nanti bentuk tampilannya seperti CAT, chat. Oke, nah jika teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi ini dua nomor ini admin 1 dan ini admin 2. Atau bisa langsung DM di Instagram kami, Sunana. Dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi di bawah ini agar memudahkan teman-teman jika ada yang ingin bergabung menjadi bagian dari kelas guru kreatif. Nih teman-teman, ini seputar ininya simulasi chatnya. Nanti teman-teman akan diberikan username dan password untuk login di sini. Kemudian teman-teman nanti akan mengakses beberapa soal. Misalnya ini 2 paket yang dia pesan ini. Teknis 2 ini manajerial, sosiokultural wawancara, dan nanti juga ada soal kompetensi teknis di paket sebelumnya. Setelah itu teman-teman nanti akan ada nilainya di akhir seperti ini nilainya. Jadi tentu nilainya cuma 8 ya teman-teman, karena dia hanya menjawab 2 nomor. Mungkin yang mendaftar ini namanya Rustan. Oke, sekali lagi teman-teman, ini sangat penting sekali untuk mengetahui skor teman-teman sebelum mengikuti seleksi ASN P3K yang aslinya. Oke. Tentu ini juga akan melatih teman-teman menjawab soal-soal P3K seputar informasi yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Oke, jika sekali lagi teman-teman ini ya nomor WA kami, admin 1, admin 2, kemudian bisa DM di Instagram Sulnana. Nanti teman-teman langsung klik saja link di bawah ini untuk menghubungi kami. Oke. Nah, ini ada next soal bonus ya teman-teman. Untuk video kali ini, soalnya seperti ini. Dalam sebuah instansi pemerintah terjadi kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk menangani beban kerja yang semakin meningkat. Sebagai pengelola layanan operasional, langkah pertama yang harus Anda ambil untuk memastikan kelancaran operasional adalah A. Menambahkan jam kerja untuk semua staf agar beban kerja dapat disesuaikan tepat waktu. B. Mengidentifikasi prioritas pekerjaan dan mengalokasikan SDM yang ada berdasarkan urgensi dan pentingnya tugas tersebut. C. Mengurangi jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mengurangi beban staf. D. Menerima saja keadaan dan berharap ada penambahan anggaran untuk SDM dalam waktu dekat. Dan E. Membagi pekerjaan ke pihak luar tanpa mempertimbangkan kualitas. Oke, jawaban teman-teman silahkan dituliskan ya di kolom chat, di kolom komentar di bawah ini beserta alasan memilih opsi tersebut. Oke, next teman-teman, saya akan tampilkan. Tadi ini ada beberapa testimoni dari bimbel P3K tahun 2023 teman-teman, dan simulasi CAT dari guru kreatif. Jadi alhamdulillah teman-teman yang telah bergabung bersama kami ini, alhamdulillah dimudahkan langkahnya untuk lolos ASN P3K. Dan semoga juga teman-teman penonton setia channel guru kreatif
dan teman-teman yang ikut bimbingan belajar bersama kami baik di kelas premium maupun di kelas simulasi, insya Allah lolos ASN P3K tahun ini dengan 1 kali tes. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat. Insya Allah teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan langkahnya teman-teman untuk lolos ASN P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru kreatif.